Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Suzahri dari promotor Arseja. Bisa diceritakan awal mula terbentuknya grup Arseja itu seperti apa, Mas? Awal mula berbentuk grup Arseja sebelum masuk dari paguyuban itu yang dulu yang sampai sekarang yang tua-tua itu berbentuknya Arseja itu karena Arseja itu kan dalam anunya kejelasannya setan jalanan polanya dulu teman-teman sering berjalan-jalan, maksudnya berjalan-jalan ke tiap daerah gitu. Arseja itu kira-kira mulai dibentuk tahun berapa kira-kira? Sekitar berbentuk Arseja itu sekitar dari 89-an lah. Berarti termasuk sudah senior. Dulu memang namanya Arseja, Mas. Arseja dulu. Mulai pertama memang Arseja namanya. Mulai pertama sampai teman banyak, ada yang cukur guling, lumbang, serui, sampai ke Panditan, seluruh wilayah selatan itu sampai ke utara, Semambung, Pasuruan, banyak yang bergabung ke grup Arseja dulu, yang zamannya banyak orkes gitu. Dan jadi bersatu, soalnya Arseja itu teman-teman cari teman, bukan cari musuh gitu. Jadi teman-teman itu banyak yang seneng lah itu bergabung ke Arseja. Lah, terus yang memberi nama Arseja itu siapa kira-kira, Mas? Dulu ceritanya lah. Kalau memang masih ingat, kira-kira yang mengusulkan nama Arseja itu siapa, Mas? Dulu yang mengusulkan nama Arseja ya walau alam sekarang orangnya udah almarhum. Jadi yang berbentuk Arseja itu namanya ya Hayi namanya yang berbentuk. Untuk arti dari Arseja itu apa? Pastikan ada singkatan, orang pastikan ada tujuan apa. Nama Arseja itu singkatannya apa artinya, Mas? Ya artinya itu ya zaman dulu ya sembarangan ya. Katanya ya arek-arek setan jalanan singkatannya itu. Nah, terus dari dulu sampai dari tahun 89 sampai tahun 2023 berarti sudah lama ya, sudah lama terbentuk grup Arseja. Terus bagaimana untuk logo itu apa sudah sering diganti-ganti atau bagaimana, Mas? Kalau logo pancet tetap nama Arseja itu gak ganti-ganti. Sampai dulu itu banyak yang ingin bergabung dengan Arseja. Soalnya apa? Ya orangnya yang menang, kalau gak, maksudnya gak disalahin, meskipun zaman dulu itu joget-jogetan itu gak pernah cari masalah gitu Arseja itu. Terus apa Mas Suzahri ini salah satu senior mulai dulu sampai sekarang, Mas? Ya yang dinamakan senior ya bukan senior tapi wakil dari senior, soalnya yang senior sudah almarhum
Ya alhamdulillah sekarang itu ada yang meneruskan, saya cuman mewakili lah sekarang itu. Mewakili yang muda-muda. Eh, kenapa kenapa Arseja dibentuk di Randukerto? Apa karena ada bagaimana hingga terbentuknya grup Arseja itu? Apa hanya awalnya iseng-iseng atau memang bagaimana gitu? Ya awalnya ya cuman berbentuknya zaman dulu kan, ya zaman grup-grupan antara sepanduk dulu itu yang zamannya banyak orkes gitu tontonan itu. Jadi teman-teman itu berbentuk nama Arseja itu, soalnya ya dari Raja Yaduk mau itu, soalnya pemuda Arseja itu tidak pernah jarang ada di rumah, jadi jalan-jalan terus gitu loh. Ya saya jalan-jalan maksudnya ya dari kerja sering merantau gitu loh mas. Terus markas Arseja itu memang di Desa Randukerto mas ya? Ya asli dari Randukerto. Bisa diceritakan pada zaman dulu awal-awal terbentuknya grup Arseja itu apa perbedaan dari zaman dulu dengan zaman yang sekarang ini? Ya kalau itu ya alhamdulillah, cuman ya lebih dari sekarang, karena sekarang ya alhamdulillah udah masuk ke paguyuban, jadi tambah banyak teman gitu mas. Ya dulu ya banyak tapi tidak kayak sekarang gitu loh. Harapan dari Mas Sudahari terhadap grup Arseja itu apa mas harapannya? Ya harapannya ke depannya harus berjaga diri, jangan sampai cari masalah. Kalau bisa ya cari teman yang banyak, saudara. Ya sekarang ya alhamdulillah udah masuk ke paguyuban, jadi takutnya terjadi di jalan-jalan apa salah kesalahpahaman, nanti kan bisa dikoordinasi, tanya-tanya ada dari mana, dari Arseja kan, itu kan tambah senangnya itu mas. Terus setelah itu bagaimana ya, agar supaya grup Arseja tambah kuat? Ya sekarang itu ya minta dorongan dari paguyuban, ya juga dari Pak Lutfi, bagaimana kira-kira grup Arseja itu kira-kira tambah meningkat. Ya aku minta tolong, minta dukungannya ya teman-teman grup PSS sak duluran sak lawase gitu. Lanjut, agar kita lebih mengenal sosok dari Mas Sudahari sendiri, bisa diceritakan Mas Sudahari itu sekarang sudah berbisnis apa? Nanti kan bisa barangkali dari teman-teman paguyuban yang melihat video ini bisa sama-sama saling sama-sama saling berkomunikasi lah, monggo. Ya kalau sekarang saya kerjanya ya proyek, cuman ya untuk jalan atau dari pelengsengan ya paving gitu, tapi ya cuman burung kerja, masalahnya gak punya dana yang mau ngesup sama bahannya gitu. Oke Mas Zahri, alhamdulillah kita sudah wawancara dengan Mas Zahri. Kita lanjut ke promotor dari Arseja yang lain. Semoga grup Arseja semakin sukses Mas Zahri. Ya. Salam dari grup Manunggal dan salam dari Paguyuban Salawasi. Satu kata untuk grup Arseja, apa Pak Zahri? Satu kata untuk Arseja,
Ya. penutupan Bang. Hah? Bikin penutupan Bang. Satu kata penutupan. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak ke PSS grup sak duluran sak lawase kuwi, aku minta maaf kalau ada kekeliruan. Ya teman-teman, kalau butuh tenaga untuk proyek, coba hubungi saya. Siap Mas Dari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumaidi. Alamatnya mana Mas? Alamat Randukerto. Beliau ini salah satu motor dari grup Arseja, yang paling muda, promotor yang paling muda. Iya. Menurut Mas Rumah sendiri, bagaimana caranya agar grup Arseja ini tetap kompak dan tetap sulit? Kalau menurut saya kedepannya kira-kira ada kekompakan, harus ada solusi antar pemuda. Kalau nggak ada solusi antar pemuda ya nggak mungkin kalau satu orang. Yang dibutuhkan itu kan dalam perkumpulan. Kalau nggak ada kesepakatan dalam pemuda musyawarah, itu nggak ada kekompakan. Jadi adakan kesemangatan ke depan, yang pasti ada musyawarah. Kalau satu orang memperbaiki dalam tentang pemikiran sendiri nggak mungkin, karena yang dibutuhkan itu dalam musyawarah dalam grup anggota semacam pemuda. Apa kebutuhan pemuda itu harusnya saya sebagai wakil promotor Arseja, saya cuman yang kira-kiranya itu baik ke depannya saya udah kasih saran. Yang saya minta cuman jangan sampai ada pertengkaran di antara kita. Tujuannya cuma mencari saudara, bukan mencari musuh. Gitu, Pak. Lanjut, awal mula Mas Rumah gabung di grup Arseja itu bagaimana? Bisa diceritakan? Asal mula saya ada dalam kolom anggota Arseja, asal mula itu ada salah satu orang warga, salah satu orang warga itu mendorong sama saya agar saya ada di kolom itu. Masalahnya pemuda itu banyak yang koordinasi sama saya dalam keadaan apa permasalahan dalam grup, itu banyak yang musyawarah sama saya. Nah itu saya harus dipaksa harus masuk ke dalam kolom Arseja itu. Nah terus pemuda itu membicarakan tentang masalah, ayo bagaimana ke depannya kira-kira desa ini ada kemajuan. Nah di situ saya dimusyawarah sama masyarakat. Nah saya itu cuman mendengar dulu bagaimana ceritanya, bagaimana tentang masalah keinginannya masyarakat. Saya cuman ingin mau tahu tujuannya pemuda membentuk Arseja itu untuk apa. Nah, soalnya membentuk grup itu seharusnya ada tujuan. Kalau gak ada tujuan ya jangan membentuk grup. Yang menurut saya itu harus ada tujuannya. Tujuannya pemuda atau masyarakat itu ya bagaimana caranya harus pemuda yang bentuk desa ini harus ada kegiatan, harus ada kemajuan. Lah saya itu harus membentuk lah semacam kayak desa lainnya itu kadang ada sholawatan, kadang ada kegiatan gini. Lah saya sebagai perwakilan dari promotor Arseja, saya cuma dorong bagaimana kira-kira enak dari
enaknya masyarakat enaknya minta sholawatan, monggo saya usahakan semampu saya, karena itu kan tujuan bagus bagi saya gitu. Oh, berarti grup Arseja itu berperan aktif terhadap masyarakat sekitar, Mas ya? Iya. Bisa diceritakan pernah ada kegiatan apa yang bersatu dengan warga? Ya alhamdulillah, sebelum pertama kali saya masuk ke dalam paguyuban, itu waktu itu masih dalam masih dalam proses rame-rame, itu masih corona. Jadi aku nggak bisa mengundang saudara-saudara PSS, karena kegiatan itu kan nggak mungkin keseluruhan kumpul, karena kan nggak dibolehkan dalam perkumpulan waktu itu. Jadi saya minta maaf sama PSS, paguyuban atau promotor yang ada di PSS, saya nggak bisa ngundang waktu itu emang ada kegiatan waktu 2018, itu ada kegiatan masyarakat minta diadakan intinya selamatan desa, itu yang dipinta sholawatan gitu. Nah terus yang diminta sholawatan itu ya alhamdulillah tercapai, apa yang diingini masyarakat itu sampai tercapai mengadakan sholawatan. Terus apa lagi yang pernah dilakukan oleh Arseja terhadap masyarakat? Apa pernah menyumbang ini? Apa pernah apa? Gimana ya? Monggo ceritakan. Ya alhamdulillah, kalau ada kegiatan semacam sumbangan, semacam ada perbaikan musola, itu pemuda 10 ribuan satu orang, saya target 10 ribuan satu orang, itu ngelebuk uang berapa nanti saya dikumpulkan lagi, kan nggak sekaligus. Berarti grup Arseja sangat bermanfaat bagi warga, Mas ya. Alhamdulillah. Nah terus bagaimana tanggapan Mas Ruma sendiri terkait perkembangan Arseja dari dulu sampai sekarang? Kalau dulu saya emang masih belum bergabung sama yang senior, karena saya ini kan masih dalam proses pemuda sekarang lah intinya. Jadi saya nggak tahu asal usulnya. Menurut cerita Pak Sudahri tadi, menurut cerita Pak Sudahri tadi, ya dalam peningkatan yang dulu sama sekarang ya alhamdulillah lebih baik peningkatan sekarang daripada yang dulu. Karena yang dulu itu kan emang ada semacam spanduk, semacam grup-grupan emang udah ada. Tapi kan zaman dulu emang nggak ada persaudaraan, adanya pertengkaran. Zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang kan yang dibentuk kan persaudaraan. Nah makanya grup Arseja saya bawa ke dalam PSS, paguyuban, biar banyak saudara, biar gak ada pertengkaran. Kalau udah kenal sama mengenali gak mungkin ada pertengkaran. Nah karena yang membuat pertengkaran karena itu gak kenal, makanya ada pertengkaran gitu. Nah, terus bagaimana pendapat dari Mas Ruma trik dan cara agar supaya grup Arseja terus besar dan tetap terus stabil, bagaimana? Ya kalau menurut saya biar kedepannya tambah sukses, tambah stabil, itu seharusnya sering-sering antar pemuda, ya harus nyambung silaturahmi antar persahabatan. Itu yang dituju. Harus, ya misalnya kalau ada waktu, meskipun aku nggak bisa promotor antara misalnya Tajam sampai Sudahri, itu kalau ada waktu seharusnya harus ke Menunggal lah, Saras lah, setiap grup harus didatangi silaturahmi biar biar kedepannya tambah sukses, tambah raya. Kalau nggak ada hubungan sama sekali, lama-lama kan nggak ada hubungan, lupa meskipun saudara. Ya lanjut, untuk Mas Ruma, bagaimana peran promotor terhadap anggotanya sendiri itu, Mas? Ya kalau menurut saya, ke peran dalam promotor ya
emang ada kerutan. Tapi meskipun ruwet ya di mana lagi, atas nama promotor kan ibarat bapak. Nah, bapak kalau punya anak tapi nggak bisa mimpin, ya nggak bisa anak. Nah, kalau bapak ibarat promotor, sebanyak anggota 100, itu ada bapak 1 atau 2, itu nggak mungkin mengatasi. Lebih aman dalam kondisi di situ harus ada antar papat, antar 5, itu bapak. Itu bisa. Oh yang ini yang ke sana, yang ini ke sana. Itu harus diadakan. Kalau nggak diadakan, dalam cuma 1 orang, 1 jiwa mengatur 100 orang itu nggak bisa. Karena lain kepala itu lain pikir, lain orang lain pikir lah. Iya kan? Jadi nggak bisa. Harus 100 anggota harusnya ada 5 paling sedikit itu bapak, ibaratnya promotor. Jadi itu biar nggak terlalu berat dalam pikiran gitu. Namanya promotor kan harus siap berkorban Mas ya. Dalam pengorbanan itu pasti. Nah, perjuangan harus ada pengorbanan. Perjuangan terus tanpa pengorbanan nggak bisa. Bisa diceritakan ada hal apa terkait pengorbanan dari Mas Ruma sendiri yang bisa dikatakan geleng-geleng kepala itu bagaimana? Ya biasalah kalau dalam urusan pribadi, masa dibuka, masa gimana kalau kedengaran sama yang lainnya nggak enak. Jadi harus apa ya, yang penting ke depannya itu tujuannya bagus, nggak perlu orang lain tahu. Itu bagi aku niat di sini kan bagus. Aku cuman semacam saya itu cuma dorong apa yang bagus. Bagi aku pengorbanan itu nggak ada kerugian. Yang ada kerugian itu apa ya, pengorbanan tapi nggak ada tujuan, itu yang membuat rugi. Pengorbanan itu nyata-nyata ada tujuan, itu nggak rugi bagi aku. Yang dirugikan apa ya, perjuangan pengorbanan itu tanpa tujuan, itu yang rugi. Kalau semacam kayak gini saya nggak ada kerugian, karena tujuan saya mencari saudara. Emang saya dicari saudara semacam sekarang. Saya mau apa ya, mau gimana caranya ya. Dulu saya punya pikiran gimana caranya saya masuk ke dalam PSS. Nah, karena di situ itu banyak saudara saya. Nah kalau saya nanti pikiran saya kalau saya nanti itu nyampe ke sana, bagaimana bagi hati saya, teman-teman, karena saudara itu tambah banyak gitu. Lah terus Mas Ruma ini kan salah satu promotor yang paling muda ya. Iya. Nah, terus bagaimana cara menjalin hubungan antara Mas Ruma dengan promotor yang senior yaitu Mas Dahri dan Mas Tajam? Bagaimana cara menjalin hubungan kok sampai sekarang kok tetap masih akrab gitu? Ya nomor satu emang saudara, emang apa ya, Ada garis saudara. ada garis saudara. Jadi kalau garis saudara itu Mas, ada apa-apa musyawarah. Oh ada gini, ya itu musyawarah. Terus bagaimana untuk harapan dari Mas Ruma terkait dari grup Arsia sendiri ke depannya? Kalau menurut saya ke depannya, saya minta ya semoga ada kesuksesan, ya semoga ke depannya apa ya, gak ada pertengkaran. Yang diminta saya harus bersatu, harus bersatu dalam apa yang dituju, semacam. Soalnya kan dalam bidang PSS itu kan ada tujuan. Nah, saya semacam anggota, saya cuman apa yang dituju, semacam ketua PSS. Saya cuma dorong. Lanjut untuk Mas Ruma sendiri, promotor itu kan sering didatangi anggota, sering bertamu dengan anggota. Itu Mas Roma santai-santai saja kan ya, namanya promotor memang harus seperti Ya, itu. harus seperti itu. Harus apa ya? Ya diomongin orang lah, ya diginiin orang, biasa lah. Ya kadang promotor ada yang ya yang saya katakan tadi, lain orang lain akal, lain hati kan gitu ah. Saya mau bertanya tentang masalah logo terbaru dari Arseja. Bisa diceritakan awal mula dibuat logo Arseja yang baru ini?
ceritanya kalau logo yang baru ini dulu kan gambarnya kan tengkorak lah. Jadi zaman sekarang itu kalau gambar itu kan kayaknya nggak layak dipakai gitu. Jadi diganti semacam gambar kayak gini lah. Nah, kayak hewan-hewan kayak kobra ya, yang penting nggak berbentuk tengkorak gitu. Nah, itu saya penasaran dengan tulisan di logo itu, satu hati sampai mati. Maksudnya bagaimana itu, Mas? Ya maksudnya satu hari sampai mati ya, misalkan ini ada bentrok dalam satu kolom, dalam satu anggota. Ayo jangan sampai eh, memakai pikir sendiri, harus pakai musyawarah. Apa gunanya punya bapak kalau nggak ada musyawarah? Yang si maksud satu hati sampai matiku, semoga sak lawase, semoga sak seterusnya lah. Jangan sampai ada bentrok. Kok satu kolom, kok satu anggota, di luar anggota saya, jangan sampai terjadi. Terus saya akan bertanya tentang kepribadian dari Mas Rumah sendiri, guys. Mas Rumah ini salah satu pengusaha juga. Bisa diceritakan sekarang menggeluti bidang usaha apa dan lokasinya di mana? Mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini bisa saling sambang dan saling silaturahmi gitu. Alhamdulillah kalau sekarang saya punya pekerjaan bisnis semacam sayuran, semacam cabai, tomat, sayuran lah, semacam bagai apa yang dibutuhkan dalam semacam lombok, cabai kecil, yang besar, tomat. Tuh. Saya bekerja itu di Pasar Senggol Pasuruan, tempat saya. Terakhir saya akan bertanya, apakah ada di benak Mas Rumah sendiri rasa bosan untuk menjadi promotor Arseja, Mas? Dengan banyaknya masalah, dengan banyaknya gini-gini, gimana, Mas? Kalau menurut saya nggak ada bosan dalam perkataan itu. Bosan itu bagi orang yang menyerah, bagi orang yang kedepannya itu lillahi ta'ala, nggak ada kata-kata menyesal. Menyesal itu bagi orang yang pemikiran pendek, nggak ikhlas intinya. Kalau ikhlas, jalanilah. Biasa, promotor biasa, jadi pembicaraan orang lain biasa, karena itu orang lain nggak tahu dalam kelolaan kesibukan dalam satu harinya, itu nggak tahu kalau orang lain. Nah gitu. Kalau menurut saya biarinlah orang bicara, yang penting saya tujuannya nggak memanfaatkan orang lain, itu aja. Oh, oke, Mas Rumah sangat banyak masukan bagi kita semua, guys ya. Satu kata untuk grup Arseja. Satu kata Bu untuk Arseja yang saya minta, ya saya minta maaf dalam pembicaraan saya yang kurang berkenan dalam hati saudara. Nomor satu dalam PSS, grup saudara-saudara saya semua, kalau saya